Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadara fazal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi min azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa ahlal baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati Pak Charlie sebagai ahli rumah, yang saya hormati Pak Wel, dan yang hadir selain kita yaitu para malaikat al-muqarrabun. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di rumah ini dalam kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan yang lurus, yaitu Allah dan Rasulnya. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Jadi kajian kita malam hari ini membahas tentang iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam masalah agama, orang kan sering mengatakan iman. Nah itu macam-macam itu terjemahannya. Iman itu ada artinya aman, ada artinya percaya, ada artinya yakin dan sebagainya. Kita pun tidak akan menyalahkan, ada benarnya itu. Tetapi kita maksud iman di sini adalah iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Nah kalimat ini kalau kita bawa, kita ajukan kepada masyarakat umum, membingungkan. Karena kalimat itu adalah kalimat baku yang harus ditumbuh kembangkan, artinya harus diuraikan lagi. Jadi iman itu cermin bagi Allah. Kalau Allah bercermin, nah dalam cermin itu bukan Allah, pasti Muhammad. Nah di kita ada dianya tapi itu cahaya. Nah oleh karena kita adalah cahaya, yang perlu kita garis bawahi adalah kita adalah cahaya. Kita adalah nur. Nah analoginya adalah seketika kita dalam gelap, kita tidak bisa berjalan tanpa ada cahaya. Untunglah ada cahaya listrik, cahaya lampu. Kalau tidak ada listrik, tidak ada cahaya lampu, bisa tidak kita melihat, Pak? Tidak bisa kan, Pak? Berjalan apalagi tidak bisa. Itu fakta. Tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh kita, justru cahaya itu kita sendiri gitu. Pertanyaannya, benarkah kalau di dalam gelap, tanpa lampu, tanpa obor, tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat? Jawabnya benar. Karena cahaya itu tidak nyata. Nah, persoalannya adalah kita sendiri adalah cahaya. Iman itu cermin bagi Allah, wajib pada Muhammad, cahaya pada kita. Nah, yang cahaya pada kita itulah iman. Yang cahaya pada kita itulah yang percaya. Siapa dia? Roh kita. Nah, oleh karena kita cahaya, mestinya kita banyak melihat, Pak. Kita banyak tahu, kita banyak paham, kita banyak mengerti. Apapun persoalan, itulah asal muasalnya kenapa Allah itu jengkel lihat kita ini. Seketika kita tidak banyak melihat sesuatu. Dalam bahasa umumnya,
jengkel kepada kita ini karena kita tidak belajar, akhirnya tidak tahu apa-apa. Makanya ilmu itu adalah cahaya, karena ilmu itulah nama daripada Allah itu sendiri. Logikanya seketika kita tahu iman itu cermin bagi Allah, wajib padamu, percaya pada kita, actionnya ataupun amaliyahnya kita harus banyak belajar, Pak. Sosial, politik, ekonomi, budaya, harus banyak belajar. Itu hanya namo-namo yang berbeda-beda, tapi pembahasannya adalah kehidupan. Lah kalau cerita politik kan kita orang agama, masih cerita politik perlu kita tahu. Budaya, kita kan bukan budayawan, tapi perlu kita tahu. Apalagi ekonomi, apalagi sosial, apalagi. Jadi semua itu harus kita tahu, karena kita adalah cahaya. Dalam bahasa lain, tidak mungkin kita sebagai cahaya tidak melihat apa yang ada di sekitar kita. Tapi faktanya kita adalah cahaya, tidak banyak yang kita lihat gitu lah. Aneh gitu. Bisa ditangkap maksudnya, Pak? Kita kan cahaya nih, semestinya kan terlihat semua ini. Tapi yang anehnya justru tidak banyak yang kita lihat gitu. Nah, dari situlah kita bisa menilai ternyata cahaya kita itu belum tumbuh, Pak. Cahaya kita itu belum menyala gitu. Nah, inilah kadang-kadang yang menjadikan Allah dan Rasul itu murka dengan kita. Bisa ditangkap Pak Charlie. Kalau dalam gelap kan, kalau Pak Charlie tidak ada lampu listrik, tidak ada lampu strongkeng, tidak ada obor, kan tidak bisa nengok. Kenapa? Karena obor ada cahaya, lampu strongkeng ada cahaya, listrik ada cahayanya. Persoalannya adalah semua itu tidak ada. Justru kita sendiri adalah cahaya. Kita adalah nur. Pertanyaannya apa-apa yang sedang kita lihat gitu. Seketika kita tidak banyak melihat dengan cahaya itu sendiri, maka disitulah kena kita. Tampak betul cahaya kita itu belum kuat. Dan dari sini dulu kita tahu, ternyata cahaya orang itu berbeda-beda, sama dengan watt listrik. Ada yang 100 watt, 75 watt, 50 watt, 30 watt, 20 watt, 10 watt, 5 watt. Nah, kalau kita ingin banyak melihat, maka dari 5 watt itu jadikan 10. Jadikan 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100. Bahkan 1000. Itu tergantung kita. Artinya, kalau kita ingin banyak wawasan, ya kita banyak belajar. Makanya Allah kan mengintip kita terus itu. Hidup diberi, ruang waktu diberi, akal diberi, fikir diberi, semua diberi. Lalu apa saja yang kamu ketahui dari itu? Afala tasma'un, adakah kamu ini mendengar? Afala tubsirun, adakah kamu ini melihat? Afala tafakarun, adakah kamu ini berpikir? Afala ta'qilun, kamu ini berakal tidak? Di sisi itu aja Pak, sesak napas itu Pak. Tapi untungnya kita ini hobi belajar. Sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan. Nah, kita dasari dengan pelajaran agama. Jadi pelajaran agama itu tidak hanya berarti masalah ibadah, tidak aja itu. Jadi intinya pada cerita iman itu cermin bagi Allah, wajib pada cahaya pada kita. Intinya adalah penekanannya adalah kita harus banyak melihat, karena kita adalah cahaya. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat. Pertanyaannya, apa-apa saja sudah kamu lihat, kata Allah. Apa-apa saja sudah kamu lihat, kata Rasul. Dalam bahasa kitanya, kamu tuh tahu apa baik. Seketika barang itu belum ditanya oleh Allah, kita adakan semacam review, penelitian, ternyata tidak banyak yang kita tahu. Makanya dikatakan walakat zarakna di jahannam kasir minal jin wal in walau qulubul la yafqahuna biha
Walum ayunu la yusiruna biha walum azunu la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Aku akan penuhkan neraka jahanam itu nanti. Dengan siapa? Dengan jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tidak mau berpikir dengan hati itu. Mereka punya penglihatan tidak mau melihat dengan penglihatan itu. Mereka punya pendengaran tidak mau mendengar dengan pendengaran itu. Mereka itu sama dengan hewan, kata Allah, bahkan lebih. Kenapa? Karena lalai. Hidup sudah diberikan, ruang sudah diberikan, waktu sudah diberikan, akal fikir sudah diberikan. Lalu apa saja yang kamu dapat? Bahkan kamu itu nur, kamu itu cahaya, apa saja sudah kamu lihat. Itu belum cerita tentang minum, main betino, korupsi, belum. Baru itu kena penalti, Pak. Tapi kita sudah bersyukur. Kita lah belajar agama ini, kita sudah bersyukur, Pak. Karena cerita-cerita lain itu kan sambil-sambil kita pelajari juga. Apalagi zaman sekarang kan teknologi sudah canggih, Pak. Di HP itu bisa kita lihat tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan macam-macam, termasuk kesehatan. Dan kita harus rajin. Nah, kebanyakan adik-beradik kita itu diracuni oleh game. Game itu yang menghabiskan umur, Pak. Pak Wel, hobi main game? Tidak, Pak. Sama. Kenapa? Game itu hanya permainan, tetapi menghabiskan umur. Melewatkan banyak kesempatan yang kita harus tahu jadi tidak tahu. Itu, Pak. Nah, sekarang kita mulai berpikir dan mulai bercerita tentang surat An-Nur, ya, surat nomor 24 ayat 35. Nah, nanti Pak Wel baca sepotong-sepotong aja. Silakan baca, nanti saya katakan stop. Oke, silakan, Pak. Jadi nanti dibuka rahasia keberadaan kita di sini, keberadaan Muhammad dan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Stop. Nah, jadi Allah itu adalah cahaya langit dan Allah itu adalah cahaya bumi. Artinya di langit ada cahaya Allah, di bumi ada cahaya Allah. Apa itu langit? Langit atas. Apa itu bumi? Bumi bawah. Jadi cahaya Allah yang di langit apa namanya? Nur Allah yang di langit apa namanya? Rasul yang kita ceritakan tadi. Itu Muhammad. Itu sementara kita katakan itu. Cahaya Allah di bumi apa namanya? Siapa dianya? Itulah roh kita. Jadi cahaya Allah di langit adalah Muhammad, dialah Nur Allah. Cahaya Allah di bumi itulah kita, dialah Nur Muhammad. Nah, surat An-Nur, surat nomor 24 ayat 35 ini menceritakan Nur Allah yang di bumi. Lanjut, Pak. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Stop. Kasih makan. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Nah, jadi di sini Allah bercerita tentang cahayanya yang di bumi, Pak. Perumpamaan cahaya Allah yang di bumi ini yaitu seperti lubang yang tidak tembus cahaya. Di dalamnya terdapat pelita. Nah, itu, Pak. Nah, ini kita bahas apa itu lubang yang tidak tembus cahaya, Pak. Apa itu, Pak Waldi? Lubang yang tembus cahaya itu apa? Itu cerita tentang perempuan, Pak. Itu vagina. Nah, di dalam, kalau lubang itu kita masuki, di dalam itu ada pelita. Pelita besar. Maka dikatakan fiha misbahu.
di dalam lubang itu kalau ditelusuri lagi ada pelita yang besar, ada cahaya Tuhan dari Pak. Nah, terus ayat berikutnya, Sambungannya. iya, Al-misbahu fi zubajah. nah, al-misbahu fil zujajah. Zujajah. Pelita besar itu, cahaya besar itu ada di dalam tabung kaca, Pak. Kenapa dikatakan tabung kaca? Karena itu sejatinya itu cak kacu. Jadi pelita itu ada dalam tabung seperti kacau. Nah, pelita yang dimaksud itu adalah cahaya Tuhan atau ruh kita atau diri kita, Pak. Tabung itu adalah tubuh kita. Nah, kenapa dikatakan seperti kacau? Nanti kita akan tahu di ayat berikutnya. Terus, Pak. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun. Stop. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau. seperti mutiara. Kalau kita katakan tubuh itu adalah tabung kaca berkilau, kita belum paham, Pak. Tapi seketika dijelaskan asal muasal tabung kaca itu, baru kita paham. Seperti kaca, intan atau berkilau. Itu air mani, Pak. Nah, itu air mani laki-laki. Terus, Pak, yuqaddu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la turqiyah. Oke. Terjemahkan, Pak. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Stop. Itu penis, Pak. Dia tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak selatan, di tengah-tengah. Dia itu ada minyak, Pak. Minyaknya itulah yang seperti kacau, seperti mutiara. Dari minyak itulah dibuat tabung tadi, Pak. Yang dalam tabung itu ada pelita, itu adalah ruh. Terus, Pak. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas punar. Stop. Terjemahannya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Nah, itu. Jadi kemilau barang itu. Kemilau, licin kemilau. Apalagi kalau jatuh di atas kulit yang putih. Nah, itu. Itu minyak zaitun tadi, Pak. Nah, itu. Terus Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha. Nah, terjemahan cahaya di atas Cahaya di atas cahaya atau berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, stop. Jadi dalam cerita surat An-Nur
yang kita bahas hari ini, kita cerita tentang cahaya di atas cahaya. Jadi nur ala nur, nur liputi nur, nur. Jadi ada 3 macam nur. Kita adalah nur. Kita dikatakan nur Allah juga, cuman bersumber daripada Muhammad. Muhammad adalah nur Allah. Jadi dikatakan pelita besar yang ada di dalam tabung seperti kaca. Yang tabung itu di dalam lubang yang tidak tembus cahaya, itu cerita kita, Pak. Nah, itu. Tabung kaca itu asal muasalnya adalah minyak pohon zaitun. Pohon zaitun itu tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat, tapi dia tumbuh, Pak. Itu cerita penis. Jadi sebegitulah Allah kalau bercerita tentang hal yang sensitif, maka tidak ada yang tahu cerita ini kecuali yang ditunjuki oleh Allah. Makanya tentang surat An-Nur ayat ini memang berbagai macam cara orang menginterpretasikan atau menerjemahkan. Tapi tidak ada cerita Quran ini keluar kecuali semuanya cerita ke dalam diri kita, tentang diri kita. Nah, terus Pak baca lagi. Wa yudribullahul amsala linnas. Nah, terus gimana? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau di ayat lain, semoga dengan perumpamaan ini mereka berpikir. Jadi tidak tok kita membaca apa yang ditulis, tapi pikirkan tulisan itu paham maknanya apa. Nah, jadi untuk bab ini kita langsung tanya jawab. Nah, bagaimana pandangan Pak Wel, bagaimana pandangan Pak Charlie, supaya kenapa kita langsung tanya jawab, supaya tajam, Pak. Karena ini termasuk ayat yang sulit. Tapi sebelum kita membahas ini, tarik dulu surat At-Tin, Pak. At-Tin, Pak. Yang watini wa zaitun itu. Dari awal. Ya, satu-satu, Pak. Wattini wazzaitun. Stop. Jadi watini wa zaitun. Kalau buah tin itu, Pak, itu simbol daripada perempuan, Pak. Kalau zaitun itu, Pak, simbol daripada laki-laki. Nah, pada perempuan inilah, Pak, ada lubang yang tidak tumbuh cahaya. Pada zaitun itulah, Pak, penis laki-laki keluar minyak. Yang minyaknya saja sudah bercahaya tanpa harus disentuh api. Terus, Pak. Wa furisin. Stop. Tur itu bukit, Pak. Sin itu Yasin. Pernah dengar surat Yasin, Pak? Tur itu bukit, sin itu Yasin. Yasin. Pernah dengar, Pak? Wahai sin. Wal Qur'anil Hakim. Demi Qur'an yang hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau hai sin, la minal mursalin. Satu di antara rasul yang dirasulkan. Itu cerita tentang rasul yang dirasulkan. Jadi Turisini, nah itu artinya adalah bukit Sin. Artinya adalah puncak. Terus, Pak. Wa hadzal baladil amin. Nah, itulah negeri yang diberkati. Sementara kita katakan negeri Bakkah lah gitu, nah itu. Terus Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. stop. Nah, terjemahannya Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. stop. Nah, insan itu, Pak, itu nama manusia itu, Pak. Tapi dinamakan untuk ruh. Kenapa? Karena ruh sudah menyatu dengan manusia. Nah, dikatakan sesungguhnya kami jadikan insan itu sebaik-baik kejadian. Kenapa sebaik-baik kejadian? Satu, yang menjadikannya Allah. Asalnya Muhammad, namanya mukmin, tempatnya Baitullah.
Nah, itulah sebaik-baik kejadian. Kemudian selanjutnya Pak ayatnya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Stop. Kemudian kami cemplungkan dia ke dalam aspal. Kami masukkan dia ke dalam aspal. Aspal yang paling rendah. Aspal itu kan hitam, Pak. Aspal itu kan panas, Pak. Aspal itu kan dipijak-pijak. Mana itu aspal? Itulah batang tubuh jasad kita. Kenapa dikatakan aspal, hitam, hina? Karena dalam tubuh itu ada 4 anasir. Satu namanya rehan, pantang kelintasan. Satu namanya rahmani, pantang kerendahan. Satu namanya jasmani, pantang kurang. Satu namanya idafi, pantang kalah. Itulah kenapa dikatakan tubuh itu asfali atau aspal yang hitam. Di dalam itulah ruh tadi atau insan tadi dicemplungkan ilalazi. Lilladzina amanu wa amilus shalihat. Stop. Kecuali bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Pertanyaannya, kapan ruh ini dikatakan orang beriman? Seketika dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Sholat. Apa itu sholat? Pertemuan roh dengan Tuhan. Nah, kira-kira itulah gambaran cerita kita malam ini. Silakan dibuka forum tanya jawabnya biar tajam, Pak. Kan berputar-putar, Pak. Kalau perlu makan lemang tapai, makan lemang tapai dulu. Minum kita, Pak. Iya, tetap. Silakan, Pak. Jadi kalau kita ingin tahu, oke lah, seketika janin itu sudah tumbuh dalam perut emak kita kan, ruh belum ditiupkan. Nah, pertanyaan ruh itu ditiupkan oleh Allah melalui petugas. Itu di tubuh emak kita bagian mana? Yang tahu itu bapak. Walaupun bapak tidak sadar waktu itu sedang meniupkan jiwa sebenarnya kan, tapi waktu meniupkan ruh bukan bapak. Lewat mana? Lewat lubang yang tidak tembus cahaya. Gitu. Cahaya. Jadi tidak pernah dia tuh keluar daripada cerita tubuh kita. Kalau itu lubang tidak tembus cahaya, kalau di kita adalah pohon zaitun, yang pohon itu adalah mengandung minyak. Nah, minyak itulah yang menjadikan hidupnya tabung seperti kaca tadi. Tumbuhnya tabung seperti kaca tadi, tubuh maksudnya. Nah, waktu itu kita masih bingung. Pas diceritakan tentang minyaknya saja, sudah berkilau tanpa disentuh oleh api. Itu cerita tentang processing. Nah, surat Tin tuh, Pak, itu cerita waktu kita sedang reproduksi, Pak. Cerita kita sedang olahraga itu, Pak. Pertama, Tin itu adalah perempuan, Zaitun itu adalah laki-laki. Kalau kita olahraganya, Pak, ya di Turisinina, di Bukit Sin. Harus seperti itu, Pak. Biar disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasul. Di kita kan tidak, Pak. Pas terasa, langsung. Tanpa kita pikirkan lagi hal-hal yang semestinya harus jadi pikiran kita. Tetapi Allah tidak akan mempersoalkan juga. Kenapa? Kita baru. Tapi lama-lama kita harus mencoba untuk mampu seperti itu. Itu, Pak. Kata Pak Wel, susah cari pertanyaan kok dari mana? Silakan, Pak. Kalau untuk pengembangan mudah kita pahami kan, Pak. Kalau kita dalam gelap
tanpa lampu listrik, tanpa strongkeng, tanpa obor, tidak bisa kita melihat. Nah, itu. Yang jadi masalah kita tuh sendiri adalah cahaya apa saja sudah kita lihat. Nah, itu kan lebih mudah kita memahami tentang pengembangannya, Pak. Gitu. Tapi di baku ini justru agak berat. Gitu. Makanya setiap kajian itu harus ditumbuh kembangkan sehingga dia melahirkan buah. Yang buah itu bisa kita cicip dan bisa kita makan dan terasa lezat. Itulah perjalanan. Ya, ada pertanyaan nih. Boleh nggak? Berat aja gitu kan. Ayatnya terlalu berat untuk aku ibaratnya untuk berpikir ibaratnya mencari ibaratnya untuk apa membantah aku tuh bingung aku yang aku bantah. Beratnya gitu. Ibarat tuh belum nyampe ke ibarat tuh akal pikir saya banyak ayat dalam khusus yang An-Nur 35 itu. Nah, jadi gini, Terlalu jauh kalau aku sama terlalu dalam ya Pak ya. terlalu dalam ya. Jadi ceritanya begini, nah kita ibarat radio tuh volumenya kita kecilkan. Jadi surat An-Nur ini yang ayat 35 ini cerita tentang diri kita. Jadi kata Allah itu, Muhammad, nah, sampaikanlah kepada kaummu atau umatmu bahwa Allah itu adalah cahaya. Kamu adalah cahaya, turunanmu adalah cahaya. Nah, turunanmu itu adalah ruh, itulah nurnya kamu itu adalah nurnya aku. Jadi roh adalah nur Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Dalam suatu kajian tertentu kan. Jadi Allah tadi bercerita tentang nurnya Muhammad yang dia klaim sebagai nurnya dia gitu. Kejadian yang ada di bumi. Nah, cak mana processingnya? Itu tadi bahwa bumi itu adalah tubuh badan jasad. Di situ ada buah tin. Buah tin itu punya lubang yang tidak kebut cahaya. Di situ juga ada pohon zaitun. Terjadinya hubungan tin dan zaitun, terpancarnya minyak, maka terjadilah embrio. Nah, terjadilah cikal bakal tubuh dan jasad. Nah, jadi Allah itu cerita itu sebenarnya. Jadi tubuh badan jasad itu diartikan oleh Allah itu adalah tabung kaca yang kemilau. Karena tubuh badan jasad kan tidak kemilau lagi. Nah, dikasih tahu oleh Allah, barang itu terbuat dari minyak zaitun yang terang cak permata berkilau. Dia menceritakan air sperma gitu. Jadi Allah ini kadang-kadang cerita pornonya porno lucu. Ya tapi terlalu jauh saya berat Pak, ibaratnya Tidak nyangka. Allah memberi cahaya pada langit dan bumi. Iya. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalamnya tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilau seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja mengandung mineralnya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas, cahaya pada penapis Allah, memberi petunjuk menuju cahayanya kepada Allah, pada orang yang dikehendaki Allah, membuat perumpamaan bagi manusia. Nah, di sini Allah mengetahui segala sesuatu. Saya menerima Allah membuat perumpamaan bagi manusia, saya menerima. Tapi jauhnya kalau aku diajak berpikir ke situ, gitu kira-kira Pak. Ibarat itu tidak nyampe, ibarat akal pikir saya ke situ gitu. Dengan ibarat itu cerita Allah memberi cahaya pada langit dan bumi, berupa cahaya seperti sebuah lubang di dunia. Tidak nyampe. Jadi dalam bahasa kitanya
ada di langit itu cahaya, namanya Muhammad, ada di bumi itu cahaya, namanya mukmin. Mukmin itu adalah ruh itu lagi. Dia itu cerita kita, karena Allah cerita tentang lubang yang tidak tembus cahaya itu ada pada tin, ada pada perempuan. Dalam lubang yang tidak tembus cahaya itu ada pelita besar, ada nur itu tadi. Dan nur itu ada dalam kacau, itu badan kita. Nah, karena badan itu dianggap kemilau dan seperti mutiara, kita belum nyambung. Dijelaskan oleh Allah bahwa tabung kaca itu dinyalakan dengan minyak. Artinya tabung kaca itu diadakan asal muasalnya minyak. Minyak apa? Minyak pohon zaitun. Pohon zaitun itu tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Itu ada cerita barang gitu. Minyaknya itu ada spermatozoa. Cerita itu apa? Aduh. Aku lagi tidak nyambung khusus untuk sesi malam ini. Tapi itu baru satu bab, Pak. Mungkin di bab kedua agak ringan itu. Itu kan cerita tentang iman itu cermin bagi Allah. Tapi kalau di arti ini kan ada keterangannya. Betul. Ini keterangannya ini ada catatan kaki. Jadi yang dia maksud lubang yang tidak tembus, lubang pada dinding yang tidak tembus nih, kalau menurut ini Iya, rumah kan tidak kan. lubang yang tidak tembus Itu adalah sebuah rumah yang tidak tembus. di dinding rumah, Di dinding rumah. yang tempat naruh lampu teflon, biasanya tempat naruh lampu, itu lubang yang tidak tembus menurut ini. Kemudian pohon zaitun yang tidak Tinggi. tumbuh di timur, tidak di barat, Tumbuh di atas dia sedikit. tumbuhnya di atas bukit. Pohon itu mendapat sinar matahari dari Pagi sampai sejak sini. terbit sampai terbenam. Makanya maksud dia itu kan tidak di barat, tidak di timur. Karena dia dapat ini seharian itu dapat matahari full, sehingga tumbuh subur dan buahnya menghasilkan minyak yang baik. Nah, itu masih normal kan Pak ya, masih biasa kan. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Maksudnya ini kan mulai payah nih kan. Minyak itu berarti memang sudah bercahaya walaupun tidak dibakar gitu ya. Minyak buah zaitun. Ya. Buah zaitun itu sudah bercahaya. Nah, taruh. Buah zaitun tuh ada, Wen. Nah, tunggu dulu. Nah, kemudian yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Jadi cahaya di atas cahaya. Nah, ini baru mulai tidak nyambung dengan yang atasnya ini. Cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya. Apa hubungannya kan? Sama cahaya yang ada di dinding rumah. Nah, itu maksud aku tuh. Dan pohon zaitun yang ada di puncak bukit dengan lanjutannya nih, cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya pada orang yang dia kendaki. Nah, jadi Allah membuat perumpamaan. Jadi kalau aku melihatnya ini, ya itu perumpamaan memang. Dinding itu perumpamaan. Dinding, Iya. cahaya di dinding, kemudian pohon zaitun, itu perumpamaan. Dan ayatnya pun jelas. Di sini Jadi maksudnya itu Allah memberi perumpamaan, Allah membuat perumpamaan. Tapi perumpamaan yang aku tangkap itu terlalu jauh. Karena maaf ini, di Arab buah zaitun itu ada, terus buah zaitun itu ada, Ya. terus minyak zaitun juga dijual di Bengkulu pun ada minyak zaitun. ya, minyak zaitun banyak di botol-botol ya untuk sehat. Habis sih. Cuma kita makan lemang dulu. Aku itu tadi dengar pertama itu langsung kaget Pak. Saya membayangkan yang nontonnya itu langsung. Matikan itu posisi. Iya, sudah. Sekarang Nanti mati. Sudah Pak matikan. kita finalkan dulu. Ya, aku jadi udah untuk- nyebut, karena apa itu Pak, maaf ngomong itu tadi buatin di Arab yang dijual di masjid-masjid apa di masjid itu, terus minyak zaitun pun di Bengkulu ada, kalau datang ke toko-toko obat Ya. minyak zaitun ada minyak zaitun. Nah, jadi
kalau disambung ke sana terlalu jauh, aku ibarat berkhayal, ibarat Sulit untuk sulit aku merangkainya Pak ya. merangkainya. Aku beratnya namanya ngantuk, aku tadi langsung berat pala aku namanya. Oke. Ditambah panas, perasaan saya panas lah, makanya tambahin kipas angin ya. Ya, jadi untuk season itu kita off-kan dulu. Insya Allah kita akan sambung di season kedua.